Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Misbah. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pelumasan. Materi yang kita akan bahas kali ini yaitu materi sistem pelumasan mengenai apa itu sistem pelumas, bagaimana prinsip kerja sistem pelumas, fungsi pelumas, apa saja komponen utama sistem pelumas, dan bagaimana mendiagnosa gangguan-gangguan pada sistem pelumas. Apa itu sistem pelumas? Yaitu sistem pelumas adalah suatu sistem yang berguna untuk mengurangi keausan akibat gesekan dan sebagai pendingin serta peredam suara pada benda yang saling bergesekan. Bagaimana prinsip kerja sistem pelumas? Yaitu prinsip kerja sistem pelumas dari panci oli atau karter menuju ke saringan pasar, lalu ke pompa oli, setelah itu ke saringan halus, lampu indikator oli, yang terakhir komponen pemakai pelumas. Jika komponen tidak memakai pelumas, maka akan bergesekan, akan timbul akan mengakibatkan kerusakan pada komponen tersebut. Apa saja fungsi sistem pelumas? Yaitu mengurangi keausan mesin, mengurangi gesekan, dan kehilangan tenaga yang diakibatkannya. Yang ketiga, memindahkan panas atau sebagai media pendingin, mengurangi suara engine atau peredam suara mesin, sebagai perapat atau menyekat udara antara ring piston dengan dinding silinder, membersihkan komponen-komponen mesin, dan melindungi korrosi. Jenis-jenis sistem pelumas yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, sistem pelumasan campur atau mix. Sistem pelumasan campur adalah salah satu sistem pelumasan mesin dengan cara mencampur langsung minyak pelumas, oli campur atau samping dengan bahan bakar, sehingga antara minyak pelumas dan bahan bakar tercampur di tangki bahan bakar. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu pada saat keran bensin dibuka, maka campuran bensin dan oli samping akan mengalir menuju karburator. Terlihat ya angka nomor 1 itu di dalam tangki. Di karburator bensin, oli samping dan udara bercampur membentuk campuran yang homogen dan masuk ruang engkol, dan selanjutnya campuran bensin dan oli samping akan melumasi bagian mesin yang berada di ruang engkol dan dinding silinder. Selanjutnya yaitu sistem pelumasan auto-loop. Sistem pelumasan auto-loop bekerja dengan cara oli samping atau campur masuk ke dalam ruang engkol, dipompakan oleh pompa oli, sehingga penggunaan oli samping atau campur ini lebih efektif sesuai kebutuhan mesin. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin 2 tak, oli samping atau campur yang masuk ke dalam ruang engkol tergantung dari jumlah putaran dan pembukaan kartu mesin. Cara kerja dari sistem pelumasan auto-loop yaitu saat mesin hidup, handle gas ditarik, maka bensin mengalir ke karburator. Seiring dengan tarikan handle gas, pompa oli berputar yang menyebabkan oli samping atau campur di tangki terhisap dan ditekan menuju ruang engkol melalui saluran di belakang karburator. Bensin dan oli samping atau campur menjadi satu di belakang
karburator yang selanjutnya masuk ke dalam ruang engkol dan melumasi bagian-bagian yang bergerak. Yang selanjutnya itu sistem pelumasan kerja. Sistem pelumasan kerja adalah sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerak dari bagian yang bergerak untuk memercikan minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Misal, seperti poros engkol berputar sambil memercikan minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder. Cara kerjanya yaitu saat mesin hidup, poros engkol berputar. Bagian poros engkol yang menyerupai sendok membawa minyak pelumas dan akhirnya minyak pelumas memercikan ke atas melumasi dinding silinder. Ini yang dimaksud seperti sendok. Membawa minyak pelumas memercikan ke atas sehingga melumasi dinding silinder. Yang selanjutnya yaitu sistem pelumasan tekan. Minyak pelumas di dalam karter dihisap dan ditekan ke dalam bagian yang dilumasi dengan menggunakan pompa oli, sehingga pelumasan ini sangat cocok untuk melumasi bagian-bagian mesin yang sangat presisi. Aliran minyak pelumas tergantung pada jumlah putaran mesin. Hal ini dikarenakan pompa oli diputarkan oleh mesin. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin 4 tak dan memiliki kelebihan pelumasan merata dan teratur. Minyak pelumas yang telah melumasi bagian mesin akan kembali ke karter kembali. Berikut cara kerjanya yaitu minyak pelumas di karter dihisap dan ditekan oleh pompa oli melalui strainer dan dipompakan menuju bagian-bagian yang dilumasi yang sebelumnya disaring oleh filter oli. Minyak pelumas yang telah melumasi bagian-bagian yang dilumasi akan kembali ke karter. Apa saja fungsi sistem pelumasan yaitu ini sifat-sifat pelumasan yaitu oksidasi, keasaman, air endapan, nyala, viskositas, emulsi, dan residu karbon. Selanjutnya komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama yaitu oil pump. Oil pump dalam sistem pelumasan yaitu berfungsi untuk menghisap minyak pelumas dari bak oli dan menekan atau menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak dengan tujuan agar bagian-bagian tersebut dapat terlumasi dengan oli. Oil pump ada dua macam, yaitu yang pertama yaitu oil pump model roda gigi, yang kedua oil pump model Rothschild. Pompa oli model roda gigi. Pada model ini roda gigi terdiri dari pengikat roda dan gigi yang digerakkan, berputar secara bersamaan untuk menghisap dan memompakan oli ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Roda gigi ini terdapat di dalam pompa oli. Pompa oli model roda gigi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pompa oli tipe internal gear dan pompa oli tipe external gear. Selanjutnya, mari kita lihat video cara kerja dari sistem pelumasan. Komponen dan fungsi dari tiap-tiap komponen pada sistem pelumasan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja sistem pelumasan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Check it out. Untuk cara kerjanya seperti ini. Ketika mesin di starter, kemudian mesin akan hidup, yaitu piston bergerak naik turun. Pergerakan naik turun piston akan dirubah menjadi gerakan putaran oleh yang namanya crankshaft atau poros engkol. Secara bersamaan, poros engkol akan menggerakkan yang namanya oil pump atau pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk mensirkulasikan atau memompa oli dari oil pump atau oli karter. Nah, jadi dari karter ini atau panci oli mengalirkan oli dari sini menuju ke komponen-komponen yang membutuhkan pelumasan. Jadi pertama, ketika mesin hidup yaitu sedang
oil pan. Yang masuk ke dalam oil pump atau pompa oli itu hanya oli dan kotoran-kotoran yang halus. Iya benar, jadi kotoran yang halus pun ikut terbawa ke dalam pompa oli, karena di dalam oil strainer yang tersaring hanya kotoran yang kasar. Masuk ke dalam pompa oli, oli dengan kotoran yang halus, kemudian akan dikirimkan menuju ke oil filter atau filter oli. Disinilah tadi kotoran yang halus disaring kembali, sehingga jadi untuk salurannya dari luar, inputnya dari luar di sini, kemudian outputnya dari pusat di tengah. Kemudian ketika melalui oil filter, maka oli yang kotor, yaitu kotoran halus, akan tertinggal di oil filter, dan yang keluar adalah oli yang bersih. Oli yang bersih akan disirkulasikan atau akan dikirimkan ke seluruh komponen-komponen yang membutuhkan pelumasan. Seperti di bagian sini ada camshaft, ada bagian katup, ada bagian piston, connecting rod, dan lain sebagainya dikirimkan ke seluruh bagian-bagian atau komponen-komponen yang membutuhkan pelumasan, yang terjadi gesekan, membutuhkan perapatan, dan sebagainya. Setelah disirkulasikan, maka akan jatuh kembali menuju ke oil pan atau panci oli. Itu ketika kecepatan masih rendah. Jadi di sini masih mengalir di oil filter. Kemudian ketika mesin menjadi lebih cepat, jadi ketika mesin percepatannya naik, ya, kecepatan tinggi, maka akan berbeda untuk jalurnya. Tidak melewati oil filter. Untuk animasinya seperti ini. Perhatikan perbedaan antara animasi yang pertama dengan animasi yang kedua. Ini ketika kecepatan mesin sedang pada kecepatan rendah hingga kecepatan sedang. Sedangkan ketika kecepatan tinggi, maka oli di dalam panci oli atau oil pan akan dikirimkan ke pompa oli, akan dihisap oleh pompa oli, kemudian langsung dikirimkan ke bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan. Sudah tidak melewati oil filter, melainkan melewati katup bypass atau bypass valve. Jadi jalurnya sudah ke sini, karena ketika kecepatan tinggi, maka tekanan dari pompa oli juga lebih tinggi, karena fungsi pompa oli selain untuk mensirkulasikan atau memompa oli, juga berfungsi untuk menaikkan tekanan. Semakin tinggi kecepatan pompa oli, maka semakin tinggi tekanan oli yang diberikan oleh pompa oli. Sehingga karena tekanannya tinggi, kalau melewati oil filter, maka ini sangat menghambat bagi jalurnya perjalanan dari oli. Maka dibuatlah katup bypass untuk mensirkulasikan secara langsung, sehingga langsung ke bagian-bagian komponen yang membutuhkan pelumasan dan akan turun kembali ke oil pan. Ketika kecepatannya semakin tinggi lagi, contohnya seperti ini. Ketika ruangannya kecil, contoh adalah 0,5 liter. Ketika ruangannya hanya bisa menampung 0,5 liter per detik, sedangkan pompa oli mengirimkan sampai 1 liter per detik, maka yang terkirimkan hanya 0,5, karena kemampuannya hanya menampung sekian, yaitu 0,5, sedangkan lebihnya adalah dikeluarkan atau dikembalikan melalui relief valve atau katup kembali. Jadi fungsi dari relief valve adalah ketika yang dikirimkan lebih banyak dibanding dengan ruang yang disalurkan. Ini untuk cara kerja dari sistem pelumasan. Untuk materi berikutnya saya akan upload materi tentang filter oli dan pompa oli. Nah, kurang lebihnya materi yang saya sampaikan seperti itu, seperti yang dijelaskan pada video tersebut tadi, hampir sama ya materinya tentang sistem pelumasan dan cara kerjanya. Jika ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.